Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi pada topik histologi sel darah. Kita akan membicarakan tentang komponen sel darah pada manusia. Marilah kita lihat slide pada berikut ini. Ini kita akan belajar tentang komponen darah. Nah, darah itu merupakan jaringan ikat yang khusus ya. Ini disebut jaringan khusus karena merupakan sel darah itu tersuspensi dalam cairan atau sel plasma. Kemudian darah memiliki sekitar 5 liter yang beredar dalam sistem sirkulasi. Darah tersusun oleh dua komponen yang berbentuk eritrosit, leukosit, dan platelet, dan juga komponen tidak berbentuk atau plasma. Sedangkan fungsi darah yaitu merupakan alat transport O2 dan CO2, kemudian merupakan alat pengaturan organ untuk distribusi hormon dan darah, kemudian menyebabkan pertukaran pesan antar organ dalam tubuh. Kemudian mempertahankan keseimbangan asam dan basa dan sistem pertahanan tubuh sel darah putih atau leukosit. Nah, kemudian serum. Ini jika darah ini dikeluarkan di sistem sirkulasi, maka darah akan terdiri dari serum dan klot yang mengandung komponen berbentuk dari darah, sedangkan cairan bening kekuningan ini yang disebut dengan serum. Ini akan terpisah dari bekuan atau klot ya. Nah, kemudian ini plasma. Itu yang berwarna kuning, ini adalah plasma darah, itu sekitar 55% dari darah total ya. Jadi seandainya setetes darah atau beberapa mililiter darah diambil dari organ manusia, misalnya dari tangan ya, dari jari, kemudian terus disentrifus, maka akan terbentuk plasma dan ini yang endapan ya. Jadi terus nanti yang akan kita amati adalah bagian-bagian dari eritrosit, bagian-bagian dari darah ini ya, bagian-bagian dari sel darah. Ada eritrosit, ada leukosit, ada platelet, dan keping-keping darah. Nah ini ya, dapat dilihat bahwa komponen darah itu terdiri dari plasma yang 55%, kemudian terdiri dari coat dan eritrosit. Nah, ini komposisi dari plasma. Kurang lebihnya air, kemudian protein dan elektrolit, nutrien dan disolvat. Nah, yang paling dominan adalah dari air ya, atau water. Ini kurang lebihnya ada 92%. Sedangkan protein terdiri dari 7% dan elektrolit dan sebagainya kurang lebihnya 1%. Nah, ini adalah protein pada plasma ya, terdiri dari albumin, globulin, dan sebagainya. Ini akan lebih banyak dibahas di biokimia ya. Jadi kita nanti akan belajar lebih banyak tentang struktur sel darah ya, baik itu darah putih, darah merah maupun keping-keping darah. Kemudian kita lihat komposisi darah ya. Komposisi darah ini yang tadi telah kita bahas bahwa darah itu terdiri dari paling banyak itu air 92%. Kemudian
ini ya, 92% air, 7% protein, dan lainnya 1%. Nah, kemudian eritrosit itu kurang lebihnya 3,5 sampai 6,5 million per meter kubik ya, per milimeter kubik. Jadi per milimeter kubik itu terdapat atau terdiri dari 3,5 sampai 5,5 million. Jadi selnya banyak sekali dalam 1 milimeter kubik. Nah, kalau kita lihat platelet atau keping-keping darah di sini kurang lebihnya ada 150.000 sampai 400.000 per milimeter persegi ya, atau milimeter kubik. Nah, ini terdiri kemudian ini ya, bulikut ini tadi terdiri dari platelet dan leukosit. Platelet itu keping-keping darah. Kemudian ada leukosit. Leukosit terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang bergranula, dan ada yang tidak bergranula. Yang bergranula adalah eosinofil, basofil, dan neutrofil ya. Kemudian yang tidak bergranula adalah limfosit dan monosit. Kemudian ini tadi adalah cara membuat preparat sel darah ya. Preparat darah itu diambil dari darah tepi, yaitu pada jari-jari yang sudah dibersihkan, sudah steril, kemudian ditusuk dengan jarum dan diteteskan pada objek gelas. Setelah itu dihapus dengan objek gelas yang lain ya, seret gitu ya, dari tepi sini sampai ke sini sampai tipis. Setelah tipis diberi strain, kemudian ditutup dengan gelas penutup. Kemudian diamati di bawah mikroskop, maka akan kelihatan gambaran seperti ini ya. Jadi ini preparat darah yang dibuat dengan larutan gimsa. Jadi setengah permanen ya, tidak permanen penuh, tapi setengah permanen. Itu kalau diamati langsung dengan mikroskop cahaya yang monokuler maupun yang binokuler, itu akan kelihatan gambaran seperti ini. Ini dengan perbesaran yang paling kuat ya. Untuk melihat preparat darah itu diperlukan perbesaran yang paling kuat. Kalau bisa dengan perbesaran 10 kali 100, 10 okuler kali 100 objektif. Tapi kalau seandainya tidak ada minyak emersi, maka digunakan yang 10 kali 40. Itu sudah yang paling minim untuk melihat jenis-jenis sel darah ya. Jadi di sini pada perbesaran yang minimal 400 kali atau 10 kali 40 objektif perbesaran kuat, itu akan terlihat ini adalah eritrositnya, yang merah-merah kecil-kecil ini adalah eritrosit. Ini jumlahnya lebih banyak ya. Tadi sudah melihat tentang komponen darah. Jadi yang banyak sekali terdapat adalah sel eritrositnya atau sel darah merah. Nah, kemudian yang tampak intinya atau selnya besar-besar dan warnanya ungu, ini adalah sel darah putih yang tadi terdiri dari yang bergranula dan yang tidak bergranula. Dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah eritrosit ya. Nah, ini dengan perbesaran yang kuat sekali ya, paling tidak dengan mikroskop elektron ya. Kalau ini dengan perbesaran 1000 kali pun mungkin tidak bisa kelihatan gambar yang sejelas ini ya. Ini adalah gambar yang dengan perbesaran sangat kuat, maka akan tampak ini adalah eritrositnya, sel darah merah. Ini sel darah merah ya. Ini sel darah merah.
Dan ini adalah sel darah putihnya. Jadi jumlah sel darah putih lebih sedikit dibandingkan dengan eritrosit atau sel darah merahnya, ya, berwarna pink atau ungu. Nah, kalau kita lihat secara lebih detail lagi ya, dengan mikroskop elektron yang lebih canggih, maka satu buah eritrosit ini akan tampak gambaran yang seperti ini ya. Gambarannya adalah bikonkaf atau cekung-cekung ya. Ini cekung, baliknya juga cekung, sehingga ini tampak gambaran seperti tengahnya itu tipis ya. Tengahnya tipis, pinggir-pinggirnya tebal. Ini gambaran dari satu buah eritrosit. Nah, kalau kita lihat skemanya kurang lebihnya seperti ini ya. Ukurannya seperti ini kurang lebihnya, tapi ini hanya skematis saja ya. Kalau nanti di mikroskop tampaknya seperti gambaran yang tadi. Nah, ini kalau kita lihat plasma sel darah merah itu dengan mikroskop elektron yang tersusun oleh beberapa lipid ya. 40%-nya lipid dan 10% karbohidrat, 50% protein. Gambaran seperti ini nanti akan lebih banyak dipelajari di biokimia. Nah, ini pada sitoplasma sel darah juga terdapat gambaran seperti ini. Kemudian masa hidup sel darah itu kurang lebihnya 120 hari, kemudian dia akan mati dan kemudian akan dibentuk atau terdapat sel darah merah yang baru kembali. Demikian seterusnya ya. Yang sudah tua akan dikeluarkan dari sirkulasi, terutama oleh makrofag atau difagositosis ya, oleh makrofag itu pada lien, hati, dan sumsum tulang ya. Nah, ini tadi sudah kita lihat mengenai komponen sel darah merah ya, kurang lebihnya ini gambar secara skematis saja seperti ini, terdiri dari 92% air dan kemudian yang lain-lain adalah protein, ion, nutrisi, sampah, dan hormon. Nah, jadi 1 mikroliter itu kurang lebihnya ada 5 juta eritrosit atau sel darah merah. Nah, ini ya gambarannya sel darah merah yang satu sel darah merah yang bentuknya bikonkaf atau cekung-cekung sehingga tengahnya itu tipis. Nah, kemudian di dalam sel darah merah atau eritrosit itu mengandung hemoglobin atau disingkat Hb ya. Ini dapat merupakan indikasi kesehatan seseorang. Jadi pada wanita Hb-nya harus sekian, terus pada laki-laki Hb-nya minimal sekian gitu ya. Kemudian ini eritrosit ini mempunyai fungsi sebagai transport oksigen atau O2. Nah, ini gambaran bahwa sel darah merah ini mengandung O2 dan CO2. Ini pada saat kita bernafas memasukkan udara, memasukkan O2 untuk bergabung, diikat oleh sel darah. Kemudian pada saat kita menghembuskan nafas, kita mengeluarkan CO2 dari darah. Nah, ini gambaran dari sel darah merah yang ada di dalam pembuluh darah ya. Ini sel darah merah yang jumlahnya banyak sekali, tapi tentu saja di antara sel-sel darah merah ini terdapat sel darah putih atau leukosit. Nih, jadi 40% dari sel darah pada manusia itu terdiri dari eritrosit, selanjutnya selebihnya adalah leukosit, keping darah, dan ini ya, pada sel darah putih atau leukosit itu ini tadi sudah ya. Nah, ini sel kita sekarang menginjak ke sel darah putih ya. Tadi kita sudah
membahas mengenai sel dahar merah. Sekarang kita menginjak mempelajari tentang sel darah putih. Nah, tadi kita lihat bahwa sel darah putih itu konsentrasinya kurang lebihnya 6.500 sampai 10.000 per mililiter darah ya. Leukosit ini akan keluar dari kapiler, kemudian memasuki jaringan ikat, kemudian melakukan fungsinya. Ada dua kelompok leukosit ya, yang A granulosit tadi terdiri dari limfosit dan monosit. Kemudian yang granulosit ada 3 macam, yaitu neutrofil ini yang sifatnya netral, kemudian eosinofil ini yang sifatnya asam. Kemudian basofil ini yang sifatnya basa. Yang neutrofil itu sitoplasmanya bening ya, netral. Kemudian yang eosinofil itu sitoplasmanya atau granulanya, karena ini bergranula ya, granulanya berwarna merah. Kemudian kalau yang basofil ini granulanya berwarna biru. Nah, yang ini adalah merupakan leukosit yang bergranula. Jadi yang netral atau neutrofil ini granulanya tidak bening, ini tidak berwarna karena bersifat netral. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu tipe leukosit. Yang ini ya, ada yang granulosit, ada yang agranulosit. Tadi yang granulosit terdiri dari 3 ya, ada asam, basa, dan netral. Yang asam tadi yang asam eosinofil, terus yang basa basofil, yang netral adalah neutrofil. Kemudian yang agranulosit ini adalah ada limfosit dan monosit. Nah, kalau kita lihat skemanya, yang 3 macam ini yang granulosit, kemudian yang 2 macam ini adalah yang agranulosit. Nah, ini adalah kita bahas tentang leukosit bergranula yang tipenya eosinofil atau jenisnya eosinofil, yaitu yang mempunyai granula yang bersifat asam, sehingga di dalam mikroskop ini granula-granulanya ini akan tampak berwarna merah karena sifatnya asam. Perhatikan ukuran dari eritrosit yang lebih kecil ya dibandingkan dengan ini leukositnya, eosinofilnya ini ya. Ini kurang lebihnya 4% jumlahnya dari total leukosit ya. Diameternya kurang lebih 10 sampai 14 mm. Nah, nukleusnya terdiri dari 2 lobus ya. Kemudian granulanya besar ya, catnya merah eosin, bersifat asam. Kemudian fungsinya untuk mengeliminasi kompleks antigen antibodi. Ini berfungsi pada pertahanan terhadap parasit atau cacing. Jadi kalau ada parasit atau cacing masuk ke dalam tubuh kita, maka sel darah putih yang akan berperan pertama kali adalah sel darah putih yang jenisnya eosinofil. Jelas ya? Nah, kemudian yang kedua adalah jenis leukosit yang basofil ya. Basofil tadi yang bersifat basa, granulanya tampak besar-besar ya. Kemudian ini granulanya warnanya biru, intinya warnanya ungu, sehingga granulanya ini kadang-kadang menutup inti ya, menutup inti, sehingga yang tampak dominan itu hanya granula-granulanya ini ya. Ini selnya, dan tampak dominan adalah granula-granulanya. Nukleusnya itu berbentuk huruf S ya, irregular atau berlobus ya. Ini fungsinya adalah sebagai inisiasi proses inflamasi. Jadi kalau ada proses inflamasi, maka yang akan berperan pertama kali adalah leukosit yang bersifat basofil. Kemudian
kita menginjak yang tanpa granula atau agranulosit, yaitu yang monosit. Monosit ini di ciri khasnya mempunyai inti yang berbentuk seperti ginjal ya. Ini ukurannya juga besar. Totalnya kurang lebihnya 3-8% dari total leukosit. Kemudian fungsi leukosit ini adalah migrasi ke jaringan ikat akan berubah menjadi makrofag. Dan yang utama adalah fagositosis dan sebagai APC atau antigen presenting cells. Ya. Kemudian yang limfosit. Yang limfosit itu kurang lebihnya 20% sampai 25%. Jadi banyak ya dari total leukosit ya. Kemudian bentuknya bulat ini ya, bulat, dan intinya juga berbentuk bulat. Jadi disebut agranulosit tadi karena granulanya itu halus sekali, berbeda sekali dengan yang granulosit. Kalau yang granulosit itu granulanya besar-besar sehingga tampak sekali ya. Tadi tampak sekali granulanya besar-besar. Kalau yang ini granulanya itu halus, maka bisa digolongkan dengan pada yang agranulosit. Nah, jenis limfosit sendiri ada tiga ya, ada tiga. Ada limfosit B, ada limfosit B, ada limfosit T, dan null cell ya, atau disebut juga natural killer cell atau NK cell ya. Ini jumlahnya kurang lebih 15%, terus yang limfosit T ini 80%, yang NK kurang lebihnya 5%. Jadi yang paling banyak itu adalah limfosit T. Mengapa ini kok disebut limfosit B? Karena ini pertama kali dibentuk di busa Fabricius ya. Terus kemudian ini disebut limfosit T karena pemasakannya pada timus ya, pada timus, sehingga disebut limfosit T. Ini bertanggung jawab pada sel mediat imun responnya. Kemudian kalau yang antigen limfosit B ini akan berubah menjadi sel yang memproduksi antibodi, yaitu sel plasma. Kemudian NK ini ada dua jenis, yaitu stem cell dan NK ya. Jadi null cell ini ya, null cell ini yang jumlahnya 5%, itu ada dua jenis, yaitu stem cell dan NK. Nah, ini rangkuman dari tadi yang sudah kita pelajari, rangkuman dari jenis, jumlah, dan fungsi leukosit ya. Nah, ini yang tipenya ada yang granulosit, tadi ada 3 macam, dan agranulosit ada 2 macam. Dapat kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat nukleusnya untuk neutrofil tadi 3-5 lobus, ini semakin tua sel leukositnya, sel neutrofil, maka semakin banyak lobusnya, intinya lobusnya semakin banyak. Nah, ini pada wanita itu pada salah satu ujung intinya yang berlobus tadi mempunyai drumstick atau pemukul genderang ya, mempunyai bangunan yang disebut drumstick atau pemukul genderang. Ini merupakan ciri khas pada wanita saja ya yang mempunyai drumstick itu. Kalau pada laki-laki tidak ada. Nah, ini gunanya untuk mengetahui kebenaran apakah dia itu benar-benar perempuan atau laki-laki yang menyamar jadi perempuan. Biasanya dipakai untuk tes-tes pada pertandingan olahraga ya, karena misalnya grup perempuan
semuanya harus perempuan asli, tidak boleh ada yang menyusup laki-laki menyamar jadi perempuan, maka akan dites pada leukosit jenis neutrofilnya. Kalau ada drumsticknya berarti dia adalah perempuan yang asli. Kalau tidak ada berarti diragukan ya, bisa jadi dia adalah laki-laki yang masuk ke golongan wanita. Kemudian eosinofil ini ya, kemudian basofil, dan kemudian yang agranulosit itu ada limfosit dan monosit. Ini prosentasenya, jadi yang terbanyak adalah yang neutrofil ya, 57 sampai 67% dari sel darah putih. Nah ini ya. Terus yang paling sedikit adalah ini, yang basofil. Jadi kalau kalian nanti mengamati sel darah pada mikroskop, maka yang paling banyak terutama dijumpai adalah eritrosit karena jumlahnya paling banyak, kecil-kecil dan tidak mempunyai inti ya pada manusia, hewan dan manusia. Eritrosit itu tidak mempunyai inti, eritrosit atau sel darah merah. Kalau sel darah putih mempunyai inti yang beragam tadi ya, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya seperti ginjal, ada yang berlobi-lobi ya. Nah, ini selain tadi ada eritrosit, ada leukosit, macam-macam leukosit, maka di dalam sel darah itu juga terdapat keping darah atau platelets. Ini jumlahnya kurang lebih 250.000 sampai 400.000 per milimeter kubik atau milimeter kubik. Kemudian bentuknya diskoid, ini ya keping-keping darah, terus diameternya kurang lebih 2 sampai 4 milimikron. Kemudian kalau kita lihat dengan perbesaran kuat, ini adalah eritrosit yang bulat-bulat ini. Kemudian keping darah itu kecil-kecil ini ya, kecil-kecil. Ini keping-keping darah. Namanya juga keping-keping, merupakan kepingan-kepingan atau pecahan-pecahan ya. Ini yang sel darah, keping-keping darah. Ini yang ungu atau pink ini adalah eritrosit, yang tampak intinya jelas sekali ini berwarna ungu besar ini adalah leukosit. Nah, yang kecil-kecil ini adalah keping darah atau disebut juga platelet. Nah, fungsinya ini platelet itu mempunyai fungsi atau peran dalam proses pembekuan darah ya, atau hemostasis ya. Nah, dalam proses pembekuan darah dengan adanya platelet ini akan terjadi pembekuan darah ya. Kemudian sumsum tulang. Nah, sumsum tulang ini nanti di sini akan dijumpai adanya megakariosit ya. Di sini megakariosit itu bentuknya sangat besar ya, bentuknya besar, intinya berlobi-lobi dan satu sel mempunyai inti lebih dari satu. Nah, ini adalah proses pembentukan sel darah ya. Sel darah itu pertama kali dibentuk oleh ini, sebuah sel yang sifatnya pluripotensial, artinya dia itu bisa menjadi bermacam-macam sel dengan fungsi yang spesifik masing-masing ya. Dari pluripotensial sel ini nanti akan terbentuk limfoid multipotensial sel dan myeloid multipotensial sel ya. Yang dari limfoid ini, limfoid multipotensial sel ini akan migrasi ke limfoid kemudian menjadi limfosit ya. Limfosit colony forming cell atau LCFC. Nah, ini kemudian yang nantinya akan menjadi limfoblas. Nah, limfoblas berkembang menjadi limfosit B dan limfosit T. Kemudian yang myeloid, ini myeloid multipotensial sel, ini akan berkembang menjadi eritrosit, megakariosit,
monosit, terus ada yang ini granulosit, terus ada yang eosinofil ya. Jadi terus ini masing-masing yang eritrosit koloni nanti akan menjadi eritrobas, selanjutnya akan menjadi eritrosit. Yang megakariosit menjadi megakariosit forming cell menjadi megakarioblast dan selanjutnya menjadi megakariosit. Demikian seterusnya ya, yang monosit koloni forming menjadi promonosit kemudian menjadi monosit. Yang MGCFC nanti akan menjadi neutrofil myelosit dan kemudian akan menjadi neutrofil granulosit. Dan demikian yang eosinofil koloni atau EOCFC akan menjadi eosinofil myelosit dan eosinofil granulosit. Baiklah, kita akan membahas mengenai praktikumnya ya. Praktikumnya kita akan mengamati berbagai macam sel darah. Nanti satu lembar kerja itu yang pertama, gambar nomor 1 yang kita gambar adalah gambar sel darah lengkap ya. Sel darah lengkap terdiri dari eritrosit ini ya. Eritrositnya ciri khasnya tidak mempunyai inti ya. Pada manusia itu ciri khasnya tidak mempunyai inti atau nukleus. Nah, kemudian digambar juga macam-macam leukosit, dari limfosit, terus dari neutrofil ya. Neutrofil tadi bisa disebut juga PMN, polinuklear leukosit, karena intinya itu berlobi-lobi ya, jadi tampak seperti lobinya banyak, lobusnya banyak, sehingga disebut polimorfonuklear leukosit. Nah, kemudian ada monosit, ada basofil, ada eosinofil, terus juga digambar ada keping-keping darahnya. Jadi lengkap ya untuk gambar nomor 1. Ingat ya, untuk gambar nomor 1 digambar lengkap darah, sel darah merah lengkap, sel darah putih diberi keterangan lengkap. Keterangannya ini diberi panah, ini nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Terus yang tepi di sini diberi keterangan limfosit, terus neutrofil, basofil, eosinofil dan sebagainya dan seterusnya supaya rapi ya. Jadi tulisannya tidak di dalam gambar seperti ini, tapi ini adalah angka saja, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, kemudian untuk yang perbesaran kuatnya, tadi kan perbesaran lemahnya ya, yang ini adalah perbesaran lemahnya, itu satu gambar penuh, ini nomor 1. Kemudian digambar perbesaran kuat 1 per 1. Nah, nih macam-macam leukositnya digambar 1 per 1 ya. Tadi yang eritrosit juga digambar 1 saja, eritrosit yang ukurannya yang dengan perbesaran yang kuat, tadi tampak jelas ya bentuknya bikonkav. Terus diberi ciri khas masing-masing. Misalnya ini tadi ya, eritrosit ciri khasnya apa? Eritrosit pada hewan dan manusia itu tidak mempunyai inti. Terus jumlahnya banyak, ukurannya kecil-kecil. Kalau lebih detail lagi disebutkan ukuran pastinya boleh ya. Terus ini untuk perbesaran kuat cukup menggambar 1 eritrosit saja. Nah, kemudian untuk perbesaran kuat yang leukosit itu digambar 1 per 1 perbesaran kuatnya juga. Ini adalah perbesaran kuat dari monosit. Nah, monosit ciri khasnya apa? Ciri khasnya tadi ya, mempunyai inti yang besar dan bulat ya. Limfosit tadi termasuk leukosit yang tipenya A granulosit, jadi tidak bergranula atau granulanya sangat halus sehingga tampak tidak bergranula ya. Ini jadi sudah 2 ya gambarnya, yang ukuran besar dibuat kotak-kotak sendiri karena di lembar jawab hanya ada
gambar nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 1 itu tadi yang lengkap, nomor 2 nanti adalah gambar yang megakariosit. Nah, ini untuk perbesaran yang kuat-kuatnya ini digambar, diberi kotak-kotak sendiri dan diberi judul-judul sendiri. Nah, kemudian juga menggambar yang limfosit. Ini adalah tadi ya, leukosit yang jenisnya limfosit. Ini termasuk yang agranulosit. Nah, ciri khasnya apa? Ciri khasnya juga ini bentuk intinya apa? Terus kemudian granulanya halus ya. Jadi setiap gambar harus ada ciri khas supaya kita lebih terus mengingat ya. Ini gambaran dari limfosit ya, ini limfosit. Nah, ini gambaran dari limfosit dengan perbesaran yang kuat. Nah, kemudian monosit. Digambar satu yang besar, satu saja, nggak usah banyak-banyak ya. Satu monosit itu tadi yang tidak bergranula ya, halus ya. Terus ciri khasnya apa? Intinya itu berbentuk seperti ginjal ya. Intinya berbentuk ginjal, granulanya halus, sangat halus atau tidak bergranula. Terus ukurannya lebih besar tentunya ya daripada eritrosit. Lebih bagus disebutkan ukuran milimikronnya ya, ukuran mikronnya berapa mikron, itu akan lebih bagus nilainya. Kalau semakin lengkap keterangan atau ciri khas yang dituliskan, maka nilai dari laporan praktikum kalian akan semakin bagus. Nah, kemudian ini monosit ya, monosit ini dengan perbesaran kuat. Ini tadi monosit, ini juga monosit dengan perbesaran yang lebih jelas atau lebih kuat lagi. Tampak gambar ini ya, intinya itu bentuknya seperti ginjal ya. Ini granulanya sangat halus atau tidak bergranula. Nah, tadi disebutkan ciri khas dari masing-masing jenis leukosit. Sifatnya agranulosit ya. Terus bentuk intinya, ukurannya, jumlahnya, prosentasenya dituliskan pada laporan ya. Terus kemudian ini masih monosit ya. Ini juga monosit. Nah, kemudian yang bergranula ini ya. Leukosit yang bergranula digambarkan satu saja dengan perbesaran yang kuat ya. Nanti di samping-sampingnya boleh digambar eritrosit beberapa, cuma untuk mengetahui perbandingan dari ukuran neutrofil dengan ukuran eritrositnya ini. Nah, eritrosit tadi ciri khasnya apa? Dia termasuk yang bergranula. Jadi granulanya tampak besar-besar. Warnanya apa? Bening ya. Warnanya bening karena sifatnya netral. Terus intinya berlobus-lobus atau berlobi. Semakin masak sel tersebut semakin banyak lobusnya ya. Ini. Terus ciri khas yang paling spesial lagi adalah pada salah satu ujung intinya, ini khusus pada wanita, tadi terdapat bangunan yang disebut ini drumstick atau pemukul genderang ya. Ini sebagai ciri khas neutrofil pada wanita ya. Ini jangan sampai lupa, ciri khas makin lengkap makin bagus ya. Kemudian ini masih neutrofil ya, ini ada drumsticknya, berarti ini adalah neutrofil pada wanita. Nah, kemudian selanjutnya digambar satu asidofil, jadi satu kotak itu cukup digambar satu saja ya, satu leukosit jenis asidofil. Ini ciri khasnya ini granulanya berwarna merah, warna bersifat asam. Boleh digambar juga beberapa eritrosit ya untuk mengetahui perbandingan ukuran dari asidofil ini terhadap eritrosit. Nah, ini adalah gambaran kuatnya mungkin seperti ini ya. Ini adalah
asidofilnya, terus boleh digambar beberapa beberapa eritrosit di sekelilingnya. Ini cuma untuk mengetahui, memperlihatkan perbandingan ukuran dari asidofil dibandingkan dengan eritrosit. Juga jumlahnya ya, jumlah asidofil itu jelas lebih sedikit dibandingkan jumlah eritrosit. Nah, ini basofil. Basofil itu ini tampak sekali ya, granulanya itu kasar, besar-besar dan berwarna biru ya. Ini digambar satu saja. Nah, di sekitarnya boleh digambar ini eritrositnya beberapa ya, karena satu leukosit itu selalu dikelilingi oleh beberapa eritrosit, tidak hanya satu ya. Jadi banyak eritrositnya, tapi nggak usah sampai semua digambar, cukup yang berada yang paling dekat dengan ini leukositnya saja. Nah, kemudian trombosit. Nah, trombosit ini juga digambar dengan perbesaran kuat ya. Ini trombosit itu berupa keping-keping darah atau pecahan-pecahan, jadi bentuknya juga tidak sama ya, ada yang pecahannya kecil, ada yang pecahannya besar, tapi jelas ini ukurannya lebih kecil dibandingkan eritrosit, jadi paling kecil ya, kecil sekali ya. Nih, jumlahnya lebih besar, lebih banyak eritrositnya dibandingkan dengan jumlah keping darahnya atau trombositnya. Nah, ini gambaran dari trombosit yang kecil-kecil ya, merupakan pecahan-pecahan ini ya, ada yang besar, ada yang kecil sekali, tapi tetap lebih kecil dibandingkan dengan eritrositnya. Nah, sekarang yang terakhir menggambar, kalau tidak salah ini kotak nomor 2 ya. Kotak nomor 2 digambar gambar megakariosit atau sel raksasa, disebut mega ya, karena ini sangat besar ya, sangat besar, lebih besar dari semua jenis leukosit ya, semua jenis leukosit ini sangat besar, intinya itu lebih dari satu, dalam satu sel intinya lebih dari satu, sehingga selnya itu ukurannya sangat besar. Nah, ini digambar satu saja dengan perbesaran, pada awalnya digambar dengan perbesaran lemah ya, di samping kiri, terus di samping kanan perbesaran kuat, yang digambar cuma megakariositnya saja. Yang tepi-tepinya ini adalah eritrosit ya, dan juga ada keping-keping darah yang kecil-kecil sekali ini. Tapi nanti untuk perbesaran kuatnya yang penting ini fokusnya ke megakariositnya saja, supaya tidak keliru dengan yang lain. Nah, ini nanti di preparat itu tampak seperti ini ya, tampak seperti ini, ukurannya sangat-sangat besar ya. Nah, ini gambaran dari megakariositnya itu besar sekali. Ini eritrosit, ini keping-keping darahnya ya. Jadi terus ada juga leukosit yang lain, jenis leukosit yang lain. Nah, saya kira cukup sampai di sini dulu penjelasan tentang sel darah dan komponen sel darah pada manusia. Kita sampai jumpa lagi di acara yang selanjutnya ya. Untuk praktikum nantinya akan diberi waktu pada saat akan diberi waktu 2 jam, sudah meliputi pretest sebelumnya selama 10 menit, kemudian dilanjut dengan penjelasan dan diskusi, kemudian dilanjut dengan karena ini online nantinya akan mengerjakan laporan dengan gambar-gambar yang sudah ada di slide yang sudah kalian lihat tadi. Nah, itu
sampai akhirnya 10 menit sebelum berakhir kita akan mengadakan post test ya. Jadi tetap tersambung di Zoom untuk mengerjakan pretestnya di My Class, tapi tetap harus tersambung di Zoom untuk mengerjakan laporan, untuk mengerjakan post testnya nanti di My Class lagi. Jadi untuk diskusi, kemudian penjelasan dari pendamping, diskusi, kita akan bertemu di tim atau di Zoom. Nanti tergantung instruksi link yang dibagi, apakah mau lewat tim atau lewat Zoom. Dibagi dalam kelompok kecil-kecil ya, karena ini masih masa pandemi sehingga praktikumnya secara online. Kita belum berani untuk bertatap muka. Tapi nanti kalau seandainya pandemi sudah berakhir besok ya, mungkin di semester selanjutnya mungkin praktikum akan dimulai dengan tatap muka kembali, dan tentunya akan berbeda ya, tidak lagi memakai Zoom atau My Class, tapi langsung pengamatan dengan mikroskop, langsung diskusi, langsung penjelasan, langsung membuat laporan. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan semoga kalian semua dapat mengikuti praktikum histologi ini dengan lancar, sukses ya, amin. Akhirul kata kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.